Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani ya. Oke, pada kesempatan kali ini tanaman kita ada di 44 DST. Kemarin kan kita habis menyeprai fungisida kontak ya dengan kandungan atau bahan aktif mancozeb yang kita mix dengan Alika ya. Ini nanti kita juga akan menyeprai ini Alika insektisida ini tinggal sedikit. Loh Mas, kok masih aja toh alikanya kok masih aja toh alikanya ya, kita kan makainya sesuai anjuran pabrikan ya. Ini kan isinya ada 250 mili. Nah, kita makainya itu 5 mili per tangki di awal-awal ya. 5 mili per tangki itu berarti setiap pengobatan kita memakai 25 mili karena satu tangkinya kan 5 mili. Kita mengobatnya sampai 5 tangki berarti 25 ya. Kalau 250 mili berarti kita kan 10 pengobatan ya. Dan 3 yang terakhir itu kita memakai 7 mili. Jadi ini sampai 8 pengobatan ini ya Alika ini. Nah, yang kita rolling dengan pernah kita pakai Arjuna juga, pernah kita pakai Sherpa di awal-awal kemarin yang isinya itu Sherpa itu apa ya? Sipermetrin. Nah, kemudian terus kita juga memakai Sunkill ya, yang juga kita memakai sisa dari obat untuk benih Mipcin. Nah, ini 8 kali penyepraian. Kemudian untuk insek pemberantasan insek pemberantasan ulat kita memakai Insipio. Kita habis sejauh ini 4 ya. Besok kita juga akan melakukan penyepraian insek lagi dengan Insipio, pengobatan ulat maksudnya. Kemudian kita lanjut yang kemarin ya, membahas kita kan habis mancozeb dan Alika kemarin. Untuk mengantisipasi jamur kita pakai kontak dulu. Habis itu kita pakai ini Nevos. Ini kandungannya atau isinya atau bahan aktifnya tembaga oksiklorid 29%. Kemudian ini sinepnya 12%. Semoksanil ini mbok rondo. Simoksanil 4%. Nah, simoksanil 4% ini untuk mencegah, nah ini fungisida kontak dan sistemik. Nah, berbentuk tepung berwarna kehijauan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit busuk pada tanaman kentang. Tapi kita gunakan untuk bawang merah ya. Nah, kosong kan. Oke, seperti itu. Ini kita jadi situasional dan kondisional ya untuk pengobatan kita. Jadi kita tidak langsung mencampur banyak obat-obatan, tapi kita situasional dan kondisional. Lu Mas, gak kesel tau bau nih gendongi tangki 2 hari sekali? Ya capek, namanya petani kan juga capek. Di sini kalau kita menyeprai 5 hari sekali atau 3 hari sekali ya tembus Mas Bos. Wong kanan kirinya aja seperti ini hutan belantara. Dan ini kita bakar kemarin karena itu ada rawe Mas Bos. Koro benuk atau rawe. Nah, rawe itu gatal sekali nanti kalau tertiup angin, apalagi anginnya kan ke sana. Kita aktivitas ada di sana. Oke, ini. Jadi kita lupa. Nanti kita pakai ini Nevos ini 2 sendok makan ya. 2 sendok makan itu menggunung. Nah, ini anjurannya seperti itu. Alikanya kita pakai 7. Ini tinggal sisa 1 tangki, kita juga menyeprainya habis tinggal 1 tangki. Tadi sudah 4 tangki. Oke, seperti itu. Jadi obat-obatan kita itu fungsional, situasional dan kondisional ya. Nah, Mbah Kong sedang dikirim sama Mak. Nah, itu romantis. Kene kalah romantis, sing nom kalah romantis ya karo sing ngene-ngene iki. Gak pengen ah. Wis wong-wong ngono kuwi. Jadi situasional dan kondisional ya. Kalau ada ulat kita obat ulat, kalau ada jamur kita obat jamur. Di 44 seperti ini kondisi tanamannya sudah mulai terlihat titik aman kita. Nah, titik aman kita sudah mulai terlihat. Dan ini menggunakan pupuk yang sedikit ya, kita nggak sampai 1:1, maksudnya nggak sampai berat pupuk itu sama dengan berat benih ya. Justru pupuknya ada di bawah berat benih. Loh Mas, kok bisa? Ya nggak tahu, pokoknya gitu aja sistem kita. Kalau kita pupuk banyak di sini resiko. Justru walaupun di musim kemarau ya. Dan ini tadi ada 1 di sini. Kita ambil, nanti kita perlihatkan. Nah, di sini. Nah, ini
dia numpang, akarnya nggak bisa nancap, akhirnya cepot. Nah, akhirnya lepas. Ini di 44 HST. Loh Mas, daunnya kok sudah mulai agak seperti ini, udah nggak hijau lagi. Ya namanya sudah tua loh Mas Bos. Sudah, ini seumpama usia orang itu atau manusia itu 50 tahun. Sedangkan usia harapan hidupnya 65, jadi tinggal 15. Ini nanti sekitar 2 minggu lagi ya, kita berjuang sampai 2 minggu ke depan. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya 2 minggu ke depan kita masih berjuang untuk merawat tanaman ini. Oke, ini yang Thailand ya, ini benihan 2,5 kintal. 2 kintal deh, 2 kintal. Yang 1,5 kintal yang bauji. Usia benih saat itu 4,5 bulan. Pokoknya racak segini. Ya sukete ngrowol kayak jem. Jadi terus nih. Sukete ngrowol kayak jem. Gak. Ora mare elek. Omongane rusuh perawat, omongane rusuh. Nah, seperti ini. Nah, bagi gak patek ketok soalnya menghadap cahaya ya. Ya kanan kiri kita syuting. Kita akan mengedepankan kejujuran toh Mas Bos. Masa merawat pasien juga. Nah, ini loh yang kena jamur. Nah, kemungkinan sih ini nggak usah diambil aja. Nah, guys, dia lepas sendiri, nggak busuk kan. Oke, itu tadi yang numpang kayak yang kita ambil tadi. Nah, menanggapi yang jamur kemarin ya, ini sudah 80% emang jamur, kemungkinan juga embun ya. Kenapa kita kok mengambil kesimpulan bahwa ini embun? Ya karena tanam kita kan juga rapat ya, hampir 12 kali 10 untuk jarak tanamnya. Jadi untuk kemarin kan habis kena embun seumpama pagi, habis kena embun. Terus kita kan sempat pernah membuat konten itu daunnya tertiup angin itu Mas Bos. Nah kayak itu. Nah, dia terkena kasarannya terkena paparan embun ya. Terus daunnya itu gini. Nah, daunnya itu kan gini. Nah, kena angin kan gini. Dia kan bisa mengiritasi yang lain. Kalau di dunia kesehatan kan mengiritasi. Tapi kalau di dunia seperti ini mungkin pokoknya senggolan. Nah, senggolan dengan yang lain. Akhirnya kan yang lain juga terinfeksi embunnya. Nah, seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Terus akhirnya dia menyebar. Dan alhamdulillah mungkin ini sudah akan bisa kita atasi dengan tadi pengobatan yang kontak kemarin Mancozeb, terus pengobatan yang tadi ya dengan bahan aktif tembaga dan Simoxanil. Semok kayak penggani. Nah, seperti ini. Nah, kita akan memaksimalkan pupuk kandang yang dulu pernah kita sebarkan juga ya. Mungkin baru bisa diserap oleh tanaman yang ini dan Labuhan 3 kemarin. Nah, makanya biarpun pupuknya sedikit, pupuk kimianya sedikit, tapi kita masih bisa membuat umbi yang lumayan lah inilah. Pokoknya seperti ini lumayan, umur 44 sudah segini. Dan ini masih bisa bertambah lagi loh ya. Karena usia tanaman kita mungkin antara 55 HST sampai 60 lebih sedikit nanti. Nah, seperti itu. Untuk usia tanaman kita setel segitu. Asik, kita menepi dulu melihat orang yang sedang makan romantis. Pleset. Gak oleh jahil karo wong tuwek. Karo orang sepuh gak boleh jahil. Pleset meh tibu ning got. Ngene. Lah iki lho wonge. Wah, enak romantis wong loro. Arep ramban godhong telo. Nah, iki lho sing lepas sih seperti ini Mas Bos. Yang lepas tadi, biar fokus dulu. Lumayan merah. Oke, ini nanti kita lanjutkan dengan penyepraian ya, penyepraian nutrisi dengan kalium fosfat nantinya. Merek dagangnya nanti terserah, pokoknya dapat kalium fosfat. Tapi bukan MKP, kalau MKP kan fosfatnya masih lebih tinggi. Kita pakai yang kaliumnya lebih tinggi dari MKP dan fosfatnya lebih rendah. Nah,
Nah, jadi biar fokus ke umbi. Lumayan 44 HST. Terus ini yang busuk tadi. Nah, bener kan jamur kan? Nah, bukan apa? Sik awake rada ndredeg. Bukan apa? Gurem. Nah, positif jamur. Kita tahu menuju ke Bauci. Nek pengen roh Baucine. Baucine malah rada mosak masik Mas Bos. Biasa daunnya agak tinggi. Terus biasa model sirame sing ngono kae lah Mbah Agung. Oke. Nah, model sirame ngono kae makane terus rada mosak masik. Baucine akeh sing ketutup. Nah, nek bauci mesti rada gedhi. Bauci. Oke. Ini bibitan 1,5 kintal. 150 kilo. Gote lunyu Mas Bos. Meh tiba. Bu iki ketok apa ora? Nah, ini terlihat atau enggak? Enggak tahu kita. Nah, ini loh kena jamur. Kita cabut aja lu. Busuk kan? Cuma 1-2 aja yang kena. Dan tidak merembet ke yang lain alhamdulillahnya. Gote lunyu nih Ram. Sik golek sing gote rada gak lunyu. Gote yang dari atas, yang dari baan itu turun ke bawah Mas Bos. Jadi agak piye ya, cekung loh. Agak enggak lurus kotak itu enggak. Ya, wis seperti ini. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Popore lumayan. Padahal pupuknya cuma sedikit. Ya karena pupuk kandangnya kan nyetrum, pupuk kandangnya juga terserap. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang menyinggung Tresno Tani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya sharing proses penanaman bawang merah ya. Ini dari awal sampai akhir kita sharekan, kita publikasikan. Kita terbuka, kita juga jujur hasilnya seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kurangnya mohon untuk diberi saran ya. Kalau ada bagusnya monggo bisa dijadikan acuan, tapi jangan dijadikan acuan total, tetap mencari ilmu dari tempat lain. Karena Tresno Tani hanya petani biasa dan basicnya justru malah perawat kesehatan, bukan orang yang ahli di dunia pertanian. Kita cuma sharing atau berbagi saja perlakuan kita atau perawatan kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan nanti konten ini atau channel ini tetap berjalan terus-menerus ya. Kalaupun Tresno Tani masih menanam bawang merah. Nah, kita akan tetap membuat konten tujuannya untuk sharing kita bersama. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.